Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat tugas video dari mata kuliah umum Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Tirta Gautama SH MH. Di sini untuk videonya yaitu berupa wawancara mengenai pentingnya persatuan. Sebelum kita ke wawancara, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Saya dari Ajar Sasmita. Saya Dita Bulkia. Saya Detiana Melo Putri. Saya Kaisa Nugroho. Saya Jessica Putri. Saya Devina Dika Sutri. Baik, untuk gimana ke depannya, ikutin kami. Stay tune. Oke guys, kita kali ini sudah bersama dengan salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran, benar ya Bapak ya? Mungkin Bapak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, saya Suharno Zain. Di sini saya diamanahi oleh pimpinan untuk menjadi dosen prodi sains biomedis. Kemudian apa lagi yang mau dikenalkan? Saya juga diamanahi untuk menjadi wakil dekan 2 di Fakultas Kedokteran UGM Negeri. Oke, terima kasih. Kita sudah bersama dengan Bapak Zain. Jadi kali ini kita akan mewawancarai Pak. Nah, mengenai pentingnya persatuan, yang mana ini sangat berkaitan dengan kondisi kita yang sekarang banyak mahasiswa bahkan kalangan-kalangan lain hadapi begitu Bapak. Mungkin nanti dari teman-teman ini ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin dibicarakan, dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak, izin bertanya, apa makna persatuan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan ras seperti di Indonesia? Menurut Bapak bagaimana? Ya, persatuan ya. Kata dasarnya kan satu, bukan sendiri ya. Kalau ada imbuhan per dan an berarti persatuan, itu menunjukkan itu bahwa dari yang semulanya terpisah menjadi keutuhan yang bulat. Beda dengan yang persendirian. Kalau persendirian berarti dia nyendiri-nyendiri sehingga tidak menjadi satu dan tidak bulat. Nah, dengan adanya persatuan kan otomatis di situ banyak pemikiran, terutama banyak tindakan, banyak budaya culture yang semula itu memang dimiliki oleh masing-masing individu, tetapi dengan adanya wadah yang namanya persatuan itu, harapannya apa yang menjadi tujuan, cita-cita. Kalau di kita kan ada visi misi ya, itu menjadi hal yang paling kita prioritaskan utama. Nah, itulah makna dari persatuan. Kalau persendirian tadi apa? Dia sendiri-sendiri kan. Nanti dari Moreno apa, dari kamu apa, dari apa, sehingga nanti bukan prioritas yang dicapai atau visi atau tujuan yang dicapai, tapi ego masing-masing. Saya maunya ini, saya maunya ini, sehingga nanti beda-beda dan nggak satu. Sederhananya seperti itu. Ada lagi? Kalau membedakan menjaga persatuan dengan membatasi kebebasan berpendapat kan biasanya tuh ada orang, kok kenapa kamu melarang saya ngomong ini? Itu kan membatasi hak saya untuk berpendapat. Tapi yang Pak yang menyeberangi dia bilang, ya ini untuk menjaga persatuan. Apakah gimana kita membedakan? Bukan membedakan sih, lebih tepatnya mungkin mengimbangi antara kebebasan berpendapat dengan persatuan. Iya, Pak. Jadi masing-masing orang pasti ada ciri khas ya. Moreno nanti akan berpendapat apa tentang wacana tertentu. Rekan lain mungkin juga akan berpendapat dengan wacana tertentu, tidak menjadi masalah. Tapi yang dicari bukan perbedaan pendapatnya itu kan. Yang dicari apa? Titik temu sehingga dengan pertemuan itu kita mencapai tujuan yang dicari. Misalnya apa? Kita mau ke tempatnya si Novera, mana Novera? Rumahnya kan di 16C ya. Moreno bilang yuk kita lewat
taman kota, bisa nggak sampai nanti ke tempatnya Novera? Bisa. Bisa. Terus nanti siapa? Kamu siapa namanya? Galih Pak. Galih nanti kita lewat 24, sampai juga nggak tujuannya ke tempat Novera? Sampai. Sampai. Dan yang lainnya juga seperti itu. Salahkah cara yang ditempuh itu? Tidak. Tidak, selagi tidak tidak Menyalahi. menyalahi aturan ataupun melanggar tata tertib di jalan, nggak pakai helm atau nggak bawa SIM, nggak masalah. Yang penting tujuannya sama, yang dicari adalah sama, kemudian visi misinya sama dengan berbeda cara jalan. Ada yang menganggap jalan saya yang terbaik, ya nggak apa-apa gitu. Ada yang ini paling cepat, ya nggak apa-apa juga gitu. Namanya perbedaan, pasti ada ciri khasnya. Kenapa Anda harus menjadi seorang dokter dan pilihannya di UM Metro? Kenapa tidak di Undilan? Kenapa tidak di mana lagi? Malahayati atau di mana? Endingnya apa sih? Lulusannya kan jadi apa? Profilnya dokter juga kan? Iya. Nah, kenapa kok milih di Muhammadiyah Metro? Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kan. Iya. Moreno nanti ya karena ada kemuhammadiyahannya, nanti karena ada apanya, biayanya kok tergolong masih murah. Nah nanti apa lagi kali? Misalnya apa, waktu wawancara kenapa kok Muhammadiyahnya dipilih? Salah satunya ya dari pendidikannya Pak. Dari pendidikannya dan sebagainya. Jadi banyak cara yang ditempuh. Yang penting adalah visi misi yang dituju adalah sama. Berbeda pendapat tidak masalah. Dengan adanya pendapat yang berbeda kan menjadi suatu keragaman yang bagus ya. Kita kalau monoton orangnya itu aja tanpa ada Moreno di kelas, gimana? Terhibur nggak atau ada yang apa gitu? Jadi penyeimbang tadi dia. Iya. Penyeimbang biar suasananya hidup. Oh, ada pemikirannya seperti itu. Tapi tetap harus ngerel ya, harus dijalani. Ya kalau membahas itu yang dibahas ya itu juga, meskipun nanti ada candaan atau ada guyonan atau apa. Nanti tujuan yang mau dicapai itu tetap satu. Oke. Jadi mungkin salah satunya saling berkaitan ya Pak antara apa yang telah dibicarakan dengan Ananda Mela dengan Ananda Moreno juga. Mungkin dari Ananda Desta dipersilakan. Ya, izin ya Pak, sebelumnya kalau menurut Bapak sendiri bagaimana dan apa peran mahasiswa untuk menjaga dan memperkuat persatuan negara? Satuan negara jauh sekali ya. Satuan antar satu kelas saja. Iya. Oke. Misalkan kalian ngegeng nggak sih? Saya maunya ke kelompoknya ini aja, saya kelompoknya ini aja. Tidak. Enggak kan? Ya artinya merawat, namanya merawat itu kan ya mulai dari awal ya, mulai dari menanam. Merawat itu adalah suatu proses setelah ditanamkan. Apa yang ditanamkan di kelas? Kebersamaannya. Ada teman yang mengalami duka cita. Mohon maaf ini kemarin saya nggak jenguk Novera ya ibunya ya, karena kan tidak ada kabar di fakultas juga itu. Kita juga agak kesusahan untuk melacak. Ya padahal tetanggaan dengan saya dia. Kebersamaannya yang terpenting. Apa yang harus kita garap di tingkat kelas? Kebersamaan apa yang harus dibangun di tingkat kelas dulu? Itu yang paling dasar. Nah nanti kalau sudah bersama, pasti di situ ada obrolan yang menuju ke tujuan. Nah kalau sudah ngobrol, apa yang mau disampaikan ke tujuan tadi itu baru nanti kita ada kesepakatan. Yuk kita ke sana, yuk kita melakukan apa. Ini sudah diputuskan bersama. Jadi keputusan itu tidak hanya 1-2 orang, atau kalau kami di fakultas ya tidak hanya kaprodi saja. Jadi semua komponen yang ada di fakultas, ada dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, kaprodi bahkan KTU kita libatkan. Nah dengan adanya itu berarti ada suatu kesepakatan yang dibuat bersama
Nah, kesepakatan itulah merupakan suatu bentuk kesatuan bersama juga untuk apa yang ingin diraih. Misalkan yang ingin diraih, kita mau mengadakan apa itu baksos, nggak bisa itu 1-2 orang aja yang mengerjakan, nggak mungkin juga. Makanya kita bersama, kebersamaannya dulu, rapat dulu atau kesepakatan, baru bentuk panitia, baru nanti kita aksi bersama. Nah, itu suatu kesatuan. Bayangkan kalau misalkan ada kegiatan baksos yang datang cuma dokter aja, siapa yang mau menyiapkan tempatnya? Siapa yang mau membawa alat-alat kesehatan dari CSL misalkan? Kan tidak terkoordinasi kalau seperti itu. Tapi kalau kita sesuai dengan jobnya ya, sesuai dengan apa itu tugas pokoknya, tahu tentang tugas pokoknya apa, maka nanti akan berjalan. Nah, itulah satu. Jadi kalau di kelas itu ada ketua kelasnya, apa peran dari ketua kelas? Ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris, ada rekan-rekan yang saling membantu, maka sebenarnya permasalahan di kelas itu juga selesai begitu. Tanpa nantilah kalau mau menyalahkan atau mau ini nggak benar itu, tampung saja dulu. Kan kalian sudah bertindak demokratis kan kemarin ya. Iya. Bagi yang ada kasus itu ya terima saja dulu, rapatkan saja, baru pasti ini tidak akan selesai di tingkat prodi di kelas, baru naikkan ke kaprodi, laporkan ke kaprodi, ada jenjangnya. Kaprodi tidak bisa menyelesaikan di tingkat fakultas, fakultas tidak bisa baru ke rektorat. Jadi hierarki untuk apa itu administrasi itu ada, jadi tidak langsung wah ini langsung kita oper aja ke rektorat. Dan mereka bingung ngapain ini, jadi ada jenjangnya. Dan kemarin sudah belajar untuk demokratis, sidang itu sudah bagian dari persatuan ya. Mendengarkan berbagai pendapat yang berbeda-beda kan. Oke. Berarti di antara pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Ananda Mela, terus Ananda Moreno dan Ananda Desta itu intinya dia saling berkaitan dan harus terstruktur ya Pak. Tidak boleh kita itu menyalahgunakan atau menyalahi aturan yang sudah ada dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang mana kita juga harus pas juga sebagai pemerannya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini yang terakhir nih Pak, menurut Bapak ini pesannya gimana, baik dari tadi antara perbedaan, terus ada pendapat dan ada peran mahasiswa juga, itu pesan dari Bapak itu gimana Pak? Iya, mahasiswa sudah dianggap menjadi salah satu insan cendekia. Dari katanya saja sudah mahasiswa ya, berarti pola pikirnya, pola tindaknya bukan childish lagi, anak-anak yang kemarin sore kasih masalah langsung diputuskan saat itu, kalau nggak dituruti apa? Nangis, ngambek, baper, tantrum dan sebagainya ya. Tapi lihatlah mahasiswa dengan kondisi yang sekarang, Anda sudah berpikir dengan lebih baik lagi, informasi juga diperoleh dengan sangat mudah sekali, dan apa itu kalau misalkan tidak selesai yaitu ada tingkatan-tingkatan untuk penyelesaiannya ya. Sehingga apa? Pemberitaan tidak harus langsung ditelan mentah-mentah. Komunikasikan dengan teman-temanmu di kelas. Kalau ada grup ya komunikasikan dengan grup. Kemudian kalau itu berkaitan dengan akademik ya datangi PA-mu. PA-mu itu berguna kok. Mereka dihonori untuk memberikan ya salah satunya solusi ya bidang akademik. Datangilah kaprodimu, datangilah fakultas untuk misalkan ingin sharing. Jadi kami itu terbuka sebenarnya untuk mendengarkan suara dari bawah ya. Mahasiswa inginnya apa, kemudian nanti kita selaraskan dengan ya prioritas utama di fakultas dan universitas.
Jadi tetap jaga persatuannya, dan yang akan menikmati pun kalian. Tapi kalau itu kita buruk di dalam, siapa yang akan mengolok-olok? Orang lain. Yang akan jelek siapa? Kitanya. Kita sendiri. Padahal masalah itu kita buat sendiri. Jadi selesaikan internal dulu ya. Internal. Kemudian jangan sampai pecah kongsi ya. Jangan sampai pecah persatuan. Doamu itu gini, saya berangkat, saya kuliah, saya masuk UM Metro angkatan 25 bersama. Ini keluarga saya, teman saya ajak juga, saya bareng-bareng nanti wisudanya sama juga bareng, kan seru tuh. Nanti kalau wisudanya cuman Moreno aja, yang lainnya masih kuliah, mana serunya kan? Atau 2-3 orang yang wisuda, mana serunya? Jadi bangun. Dan pengalaman yang paling lama, yang paling berkesan itu justru di S1, karena yang paling lama 4 tahun bahkan bisa lebih ya. Nanti OAS cuma 2 tahun, spesialis 4 tahun. Jadi yang paling lama yang berkesan untuk membentuk karaktermu juga nanti di kampus itu ya di S1 di pendidikan dokter ini. Jadi ya hargai sesama teman, sesama pendidik ya, yang lainnya yang berkaitan dengan pegawaian. Kemudian ya kalau misalkan bingung ya tanya yang lebih tahu gitu ya. Jangan tanya yang kepada yang tidak tahu, nanti malah terjerumus atau malah salah info. Nah itu pesan saya. Oke, baik, terima kasih Bapak yang telah memberikan pesan dan penyampaian dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat ya Pak untuk kami dan semuanya intinya, dan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja Pak mengenai wawancara tentang pentingnya persatuan. Kami sangat berterima kasih Pak atas waktunya. Gitu. Yang jelas bukan hanya untuk tugas. Tugas nanti dapat A, dapat B, sudah selesai. Tapi motivasi atau arahan yang lebih pentingnya itu ya kalian peroleh ya. Tugas semester ini, blok ini selesai. Blok berikutnya terlupakan, akhirnya ya makna dari kesatuan yang lebih esensi itu tidak diperoleh akhirnya. Jadi hanya untuk pemenuhan saja. Gitu. Saya harapkan tidak seperti itu ya. Tapi secara real nyatanya di kelas ya itu tetap harus berjalan. Tetap kompak satu kelas kan ya. Tetap jaga persatuan. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita cukupkan sekian ya Pak untuk wawancaranya. Teman-teman bisa menghadap ke kamera semua. Kita say hello dulu. Yuk, 1, 2, 3.